Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji, beserta syukur, kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberi kita nikmat tak terhingga. Yang kedua, solawat beserta salam kita lantunkan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa juga keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Kegiatan belajar kali ini, kita dipertemukan di Smart Trend atau yang sering kita dengar yaitu Sanlat. Materi yang akan Bapak sampaikan adalah Islam Rahmatan Lil Alamin. Kita lihat bersama-sama PowerPoint yang sudah Bapak buatkan untuk kalian. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komen hadir, sebutkan nama dan kelas kalian. Kalimat ini terdiri dari dua kata. Pertama, rahmat yang diambil dari kata rohim, yang bermakna rahim wanita. Ketika disebut rahmat, maka artinya adalah kasih sayang dan kelembutan yang diiringi berbuat baik kepada yang disayangi. Kata rahmat disebutkan sebanyak 25 ayat dalam Al-Quran, dengan tema yang berbeda-beda, yang menunjukkan bahwa pentingnya dan tingginya kedudukan rahmat dalam ajaran Islam. Kedua, kata lil alamin artinya adalah untuk alam semesta. At-Tabari berkata, lil alamin adalah jamak dari alam, yaitu nama bagi jenis-jenis umat atau bangsa. Setiap jenis suku bangsa disebut alam, karenanya manusia juga disebut alam dan setiap manusia di suatu zaman disebut alam. Jin disebut alam, dan semua jenis makhluk disebut alam. Setiap jenis makhluk ini disebut alam pada zamannya. Dalil yang sangat populer mengenai Islam rahmatan lil alamin yaitu, Ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya, ayat 107. Ibnu Katsir ketika menafsirkan rahmatan lil alamin dalam Quran, surat Al-Anbiya, ayat 107, beliau berkata, Nabi Muhammad adalah rahmat bagi semua manusia, siapa saja yang menerimanya, berarti mereka mensyukuri nikmat besar ini, yaitu kasih sayang dan mereka akan bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya siapa yang menolaknya, maka mereka akan sengsara di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad bersabda, aku tidaklah diutus sebagai tukang laknat, tapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Hadis, riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, sesungguhnya aku adalah rahmat yang memberi hidayah pada manusia. Hadis, riwayat At-Tabrani, At-Darimi dan Al-Hakim. Disahihkan oleh At-Tabrani dan Al-Hakim. Ayat ini sudah sangat jelas menjelaskan bahwa kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran agama yang mengajarkan kasih sayang dan mendamaikan bagi kehidupan di dunia ini. Islam rahmatan lil alamin memiliki prinsip-prinsip yang menjadi ciri khas Islam yang menghadirkan cinta kasih dan kedamaian bagi dunia. Ada beberapa prinsip Islam rahmatan lil alamin menurut kajian komprehensif para ulama di antaranya adalah 1. Berperi kemanusiaan, al-insaniyah. Kemanusiaan atau insaniyah maksudnya adalah bahwa Islam sesuai dan selalu mengakomodir semua kebutuhan dan karakter manusia. Pembebanan ibadah, hukum, perintah dan larangan dalam syariah Islam pasti sesuai dan selaras dengan kemampuan dan kebutuhan manusia. Jadi, tidak mungkin ajaran Islam itu mempersulit kehidupan manusia, bahkan mempermudah dan memberi petunjuk yang lurus agar kehidupan tidak kacau, justru akan bermaslahat bagi manusia itu sendiri. Kedua, mendunia, al-alamiyah. Yang dimaksud dengan mendunia atau global, al-alamiyah, adalah bahwa syariah Islam bersifat mendunia, tidak dibatasi oleh geografi wilayah tertentu, suku, ras dan bangsa tertentu atau iklim serta geopolitik tertentu. Syariah Islam berlaku untuk seluruh alam dan seluruh manusia yang mau menerimanya.
Tidak ada perbedaan antara tujuan dan ajaran syariah di Arab dengan di luar Arab atau sebaliknya. Tidak ada perbedaan keyakinan umat Islam terhadap syariah bahwa dia bersumber dari Allah dan untuk maslahat seluruh alam dimanapun mereka berada. Selanjutnya, yang ketiga komprehensif, as-syumul. Komprehensif atau syumul adalah keseluruhan atau totalitas ajaran syariah Islam, meliputi seluruh atau semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Islam tidak menerima dan mengenal pembagian atau pembatasan ajarannya pada dimensi atau bidang tertentu dalam kehidupan manusia, karena syariah Islam berasal dan bersumber dari Tuhan yang Maha Sempurna Allah. Ajaran Islam adalah syariah yang mengatur dan membimbing kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan aspek ajaran syariah yang paling tinggi dan besar adalah aspek akhirat yang dikenal dengan aspek ibadah. Aspek kedua adalah muamalah yang mengatur kehidupan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Inilah karakteristik syariah Islam yang komprehensif secara vertikal dan horizontal. Keempat, realistis, al-waqiyah. Al-waqiyah atau realistis, menurut Al-Qardawi, terkait karakteristik Islam bukan realistis dalam pengertian Barat yang terkait dengan filsafat materialisme yang tidak percaya pada sesuatu kecuali materi dan benda, serta dapat dimanfaatkan dengan realistis pragmatis. Tapi yang dimaksud realistis dalam karakteristik Islam adalah sifat syariat Islam yang mampu memahami kondisi alam sesuai dengan hakikat dan wujudnya yang dapat disaksikan oleh manusia. Memahami dan mengerti bahwa kondisi hidup manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berasal darinya dan seterusnya. Jadi, Islam sangat bisa menyesuaikan kondisi dan perubahan zaman dalam kehidupan manusia. Yang kelima, toleransi dan memudahkan, as-samhah dan at-taisir. As-samhah adalah memudahkan atau toleransi kepada orang lain. Adapun at-taisir adalah kemudahan dan keringanan. Ibnu Mansur hampir menyamakan makna as-samhah dan at-taisir yaitu kemudahan. Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat menghindari kesulitan bagi umat manusia dalam memahami dan mengimplementasikannya, sehingga tidak ada ranah syariah Islam yang sulit kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan berarti semua ajaran syariah Islam seluruhnya mudah. Karena itu tidak sesuai logika manusia, sebab sulit dan mudah dua hal yang ditakdirkan Allah SWT kepada makhluknya, juga kepada syariatnya. Sebagaimana Allah menakdirkan ada yang kaya dan ada yang miskin. Toleransi dan kemudahan yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ajaran Islam selalu membolehkan memilih yang termudah dan terbaik baik hambanya bukan yang sulit dan buruk. Jadi, menyesuaikan dengan kondisi hambanya. Yang keenam, antara konstanitas dan fleksibilitas, as-sawabit dan al-mutagayyirat. Karakter terakhir dari ajaran Islam ini adalah as-sawabit dan al-mutagayyirat, yaitu karakter ajaran Islam yang terklasifikasi dengan indah, dan penuh hikmah dan rahasia tinggi dari Allah. Ajaran Islam yang tergolong konstan ajak dan abadi tidak akan pernah berubah, seperti seluruh jenis rukun iman dan rukun Islam. Juga ajaran-ajaran pokok akhlak serta hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah secara pasti. Qoti adalah sawabit yang tidak menerima ijtihad dan pembaruan. Ajaran Islam ada juga yang tergolong mutagayyirat yaitu semua hal yang terkait dengan sarana dan prasarana, metode dan strategi, media dan alat, cara dan teknik selain pokok agama. Usul ad-din, semuanya adalah mutagayyirat yang dapat menyesuaikan tempat dan waktu, fleksibel sesuai dengan kondisi manusia dan lingkungannya. Mungkin itu saja penjelasan Bapak secara singkat, tar dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, diakhiri dengan salam kasih sayang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.